Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melanjutkan kajian kita yaitu Fawaidul Fawaid. Kata beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fasal. Al-matlabul a'la mawqufun husuluhu ala himmatin 'aliyah wa niyatin sahihah. Cita-cita yang tinggi itu berhenti pada tergantung kepada keinginan yang mulia dan niat yang baik. Faman faqadahuma ta'adzara alaihi al-wusulu ilaih. Siapa yang kehilangan dua perkara ini, maka ia tidak akan sampai kepada cita-citanya tersebut. Ya, artinya siapa saja yang memiliki cita-cita yang tinggi, maka dia harus memiliki ikhwatul Islam azakumullah yaitu dua perkara. Yang pertama himmah aliyah, yaitu keinginan yang mulia, semangat yang tinggi di dalam meraih cita-cita tersebut. Yang kedua waniyatun sahihatun, dan niat yang benar. Ya, karena apabila seseorang memiliki semangat dan keinginan yang baik, tapi ternyata ya ketika semangatnya bagus tapi niatnya tidak baik, maka ini pun juga ya menunjukkan akan jiwanya yang kerdil. Demikian pula ketika niatnya baik namun ia tidak memiliki semangat yang tinggi di dalam meraih apa yang diinginkan pun, ya dia tidak akan mendapatkannya. Fa innal himmata idza kanat 'aliyatan ta'allaqat bihi wahdahu duna ghairihi. Karena ketika semangat itu tinggi pada diri seorang hamba, ya maka pada waktu itu ya ta'allaqat bihi wahdahu duna ghairihi. Dia akan selalu bergantung kepadanya dengan tanpa yang lainnya. Wa idza kanatin niyyah sahihatan salakal 'abdu at-tariqal musilata ilaih. Demikian ketika seorang hamba niatnya baik, seorang hamba pun akan berjalan ya dan berusaha melalui jalan yang akan menyampaikan kepadanya. Fanniyah tufridu lahu at-tariq. Niat itu bisa menyendirikan jalan. Wal himmah tufridu lahul matlub. Sedangkan semangat ya akan menyendirikan keinginan apa yang ia cari. Artinya, akhi a'azakumullah, ya. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat yang tinggi, maka semangat itu yang akan mengantarkan ia dan terus berusaha untuk mencari dan mencari. Ya, apa yang ia inginkan. Dan ketika niat itu baik akhwat Islam, maka niat itu akan menjadikan seorang hamba berusaha untuk apa? Melalui jalan yang akan menyampaikan kepada kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat himmatu safilatan ta'allaqat bisufliyat wa lam tata'allaq bil matlabil a'la. Kebalikannya kata beliau, ketika semangat itu rendah, ya maka jiwanya pun juga lebih senang kepada sesuatu yang rendah. Ia tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Jiwanya kerdil. Jiwanya adalah ia selalu menginginkan keburukan, ikhwatul Islam azakumullah. Makanya kalau kita ingin mengetahui apakah jiwa seseorang itu jiwa yang mulia atau jiwa yang buruk, lihatlah dari perbuatan dan ucapannya. Orang yang berjiwa mulia selalu menginginkan yang mulia. Sedangkan orang yang berjiwa buruk selalu menginginkan yang buruk. Ya, orang yang berjiwa mulia ia akan selalu berhubungan dengan sesuatu yang mulia. Sedangkan orang yang berjiwa buruk ia akan selalu berhubungan dengan sesuatu yang buruk dan rendahan. Wa idza kanatin niyyah ghairu sahihatin kana tariquhu ghairu musilatin ilaih. Dan ketika niat itu tidak baik, maka itu akan menyebabkan ia tidak akan sampai kepada kebaikan. Famadaru sya'ni ala himmatil 'abdi wa niyyati. Sehingga poros
Perkara ini ada pada dua perkara. Yang pertama semangat, ya, jiwa seorang hamba. Yang kedua adalah niatnya. Wahuma matlubuhu wa tariquhu, di mana kedua perkara ini adalah yang ia cari dan yang ia lalui. Namun kata beliau, wala yatimu lahu illa bitarki thalathati asya. Ini tidak sempurna kecuali dengan meninggalkan tiga perkara. Ada tiga perkara yang harus dia tinggalkan agar jiwanya menjadi mulia. Al-awwal al-awaidu war-rusum wal-awdha' allati ahdathaha an-nas. Itu kebiasaan-kebiasaan, keadaan-keadaan yang dibuat-buat oleh manusia. Maka ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, ya, kebiasaan-kebiasaan tersebut pastilah berhubungan dengan semangat himmah seorang hamba. Demikian pula niatnya. Tergantung kebiasaan seperti itu, seperti apa yang dibuat-buat oleh manusia tersebut. Dan manusia tidak akan lepas darinya. Ats-tsani hajrul awaiq allati ta'uquhu an ifradi matlubihi wa tariqihi wa qat'iha. Yang kedua, dia harus meninggalkan semua penghalang-penghalang yang bisa menghalangi keinginan dia dan cita-cita dia yang mulia tersebut. Ats-tsalits, yang ketiga, qat'u alaiqil qalbi allati tahulu bainahu wa baina tajrid at-ta'alluqi bil matlub. Yaitu memutuskan semua hubungan-hubungan hati dengan sesuatu yang bisa menghalangi kita dari yang kita inginkan. Karena ketika seorang hamba, ya akhwat Islam azakumullah, menginginkan sesuatu yang mulia, tapi ternyata di hatinya ada sesuatu yang ia inginkan selain itu, hal itu akan menyebabkan ia akan berjalan secara lambat. Tapi ketika hatinya itu betul-betul dia kumpulkan kepada sesuatu yang dia inginkan tersebut, insya Allah dia akan bisa meraihnya, ikhwatul Islam. Wal farqu bainahuma anna al-awaiqa hiya al-hawadithul kharijiyah wal alaiqu hiya al-ta'alluqat al-qalbiyah bil mubahati wa nahwiha. Perbedaan antara awaiq dan alaiq, bahwa awaiq itu adalah penghalang-penghalang yang ada di luar. Sedangkan alaiq adalah ketergantungan hati yang ada di dalam terhadap sesuatu yang mubah ataupun yang lainnya. Ikhwatal iman azakumullah. Maksud beliau, kalau kita ingin sesuatu yang mulia itu surga dan kehidupan akhirat, maka kita harus berusaha mempunyai semangat yang tinggi meraihnya. Kemudian niat kita pun betul-betul kuat dan baik menuju kepadanya. Lalu kemudian kita tinggalkan hal-hal yang bisa menghalangi kita dari kehidupan akhirat kita. Ya, berupa apa? Maksiat-maksiat. Berupa apa? Ya, hal-hal yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah dan yang lainnya. Demikian pula, ya, hati kita jangan sampai kemudian bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba hatinya disibukkan dengan sesuatu selain keinginannya yang mulia tersebut, ya, ia akan terseok-seok untuk meraihnya, ya akhi azakumullah. Kemudian beliau berkata, faslun, fasal, fadlu dzikr, keutamaan zikir dan zikir yang paling utama. Min adz-dzakirin man yabtadi'u bi dzikril lisan wa in kana ala ghaflah. Thumma la yazalu fihi hatta yahdhura qalbuhu fayatawadda 'ala dzikr. Di antara orang yang berzikir, ada yang memulai zikirnya dengan lisan dulu. Walaupun hatinya lalai, tapi kemudian lama-kelamaan hatinya pun hadir, sehingga lisan dan hati pun kemudian berjalan bersamaan. Ya. Wa minhum man la yara dzalik wa la yabtadi'u 'ala ghaflah bal yaskun hatta yahdhura qalbuhu fa yashra'u fi dzikri biqalbihi fa idza qawiya istatba'a lisanahu fatawata'a jami'an. Di antara manusia juga ada yang tidak seperti itu. Ya, tapi ia diam dulu sampai dia hadirkan dulu hatinya. Lalu ia mulai berzikir kepada Allah dengan hatinya tersebut. Ya, apabila ia telah kuat, maka kemudian diikuti oleh lisan, sehingga keduanya pun berjalan berbarengan.
Ikhwatul Islam, a'azakumullah, fal awal, maka keadaan yang pertama, yantaqilu dzikru min lisani ila qalbi. Zikir itu berpindah dari lidahnya ke hatinya. Wathani yantaqilu min qalbi ila lisani, sedangkan yang kedua, zikir itu berpindah dari hati ke lisannya. Min ghairi an yakhluwa qalbuhu minhu, walaupun hatinya pun tidak lepas dari berzikir juga. Bal yaskunu awalan hatta yuhissa bi dhuhurin natiqi bihi. Ya bahkan ia merasa tenang dulu ya sampai ia merasakan sesuatu yang tampak untuk mengucapkannya. Apabila ia merasakannya, ia menghadirkan hatinya, nataqa qalbuh, maka hatinya pun baru mengucapkan. Kemudian ucapan hati itu berpindah kepada ucapan lisan. Tsumma yastaghrif fi dzalika hatta yajida kulla syai'in minhu dzakira. Kemudian ia pun tenggelam di dalamnya sehingga ia pun mendapatkan segala sesuatu darinya berzikir. Ikhwatul Islam, azakumullah. Namun kata beliau, zikir yang paling bermanfaat dan yang paling utama seperti apa? Kata beliau, wa afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbu wal lisan. Zikir yang paling utama dan yang paling bermanfaat itu apa? Yaitu ya ketika hati dan lisan berpadu. Lisannya berzikir, hatinya pun juga ya terasa khusyuk. Lisannya berucap subhanallah, ya hatinya pun juga mensucikan Rabbnya. Lisannya berucap alhamdulillah, hatinya pun juga bersyukur kepada Rabbnya. Lisan berucap la ilaha illallah, hatinya pun juga mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya lisan berucap Allahu Akbar, sementara hatinya pun juga membesarkan Rabbnya. Maka ini adalah zikir yang paling utama ya akhwal Islam. Bahkan zikir ini akan berubah menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat dalam kehidupannya. Wa kana minal adhkarin nabawiyah, ditambah lagi kalau itu adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi salawatullahi alaihi wasallamu. Wa syahida dzakiru ma'aniyahu wa maqasidah. Lalu orang yang berzikir pun juga menyaksikan makna-makna dan maksud-maksud daripada zikirnya tersebut. Ya, bukan hanya sebatas zikir di lisan, tapi hati pergi entah kemana. Iya. Atau zikir dengan hati dan lisan, tapi ternyata zikirnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau diajarkan oleh Nabi, tapi ternyata ia tidak memahami makna-maknanya, tidak menyaksikan apa yang diinginkan daripada zikir tersebut. Maka ya akhi, ya zikir adalah merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun banyak orang yang kurang mengambil manfaat dari zikir. Yang kita inginkan dari zikir adalah hati menjadi khusyuk. Yang kita inginkan adalah hati itu betul-betul menjadi takut kepada Allah dari zikir tersebut. Sehingga kita pun ya akhi, ya menjadi hamba-hamba dengan zikir tersebut. Menjadi hamba-hamba yang semakin tunduk kepada Allah. Faslun. Kemudian beliau berkata, fasal. Idza asbaha al-'abdu wa amsa walaysa hammuhu illa Allah wahdah, tahammala Allah subhanahu hawaijahu kullaha. Apabila seorang hamba masuk di waktu pagi dan di waktu sore, tidak ada keinginannya kecuali Allah saja. Ya di waktu pagi, ya hatinya hanya condong kepada Allah saja. Dia hanya menginginkan untuk berzikir kepada Allah saja. Dan dia pun merasakan asyik ya bermunajat kepadanya, berdua-duaan dengannya. Demikian pula di waktu sore, dia rindu, lalu ia pun duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia merasakan kenikmatan. Sehingga tidak ada keinginan di waktu pagi dan petangnya kecuali Allah. Maka apa yang terjadi? Allah pun akan tanggung kebutuhan-kebutuhannya, akhi. Wa hamala anhu kulla ma ahammah. Semua yang dia inginkan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya. Wa farraqa qalbahu li mahabbatihi wa lisanahu li dzikrih. Maka Allah akan jadikan hatinya betul-betul penuh dengan apa? Yang mencintai Allah. Dan lisannya pun ingin selalu berzikir kepadanya. Wa jawarihahu li ta'atih. Bahkan anggota badannya pun juga selalu condong ingin menaatinya ya akhal Islam. Wa in asbaha wa amsa. Berbeda dengan orang yang di waktu pagi masuk dalam keadaan dunia keinginannya. Di waktu sore ia masuk dalam keadaan dunia keinginannya. Yang ia harapkan hanya dunia. Di waktu ia bangun tidur, yang ia pikirkan dunia. Ya. Hammalahullahu humumaha wa ghumumaha wa ankadaha. Maka Allah jadikan
ia membawa kegelisahan dunia, ya, kesusahan dunia dan keresahan dunia. Wahamala wa wakalahu ila nafsih, lalu Allah serahkan itu kepada dirinya. Fasyaghala qalbahu an mahabbatihi bi mahabbatil khalqi, sehingga hatinya sibuk dari mencintai Allah. Kenapa? Karena disibukkan dengan mencintai makhluk. Walisanahu an dzikrihi bi dzikrihim, lisannya pun juga sibuk ya dari berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena ia sibuk dengan ia berzikir dan mengingat manusia. Wa jawarihahu an ta'atihi wa khidmatihi wa ashghalihim, dan akibatnya anggota badannya pun juga sibuk untuk menaati Allah. Kenapa? Karena anggota badannya ya disibukkan ingin berkhidmat kepada dunia. Fahuwa yaqdah kadahal wahsyi fi khidmati ghairihi, dia berusaha bersungguh-sungguh mencari sesuatu ya untuk membantu selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan kita bawa sampai mati. Kalkir, kata beliau, seperti alkir, ikhwata Islam azakumullah, seperti ubupan. Yanfakhu fatnahu wa ya'sir adla'ahu fi naf'i ghairihi, ya, ia meniup ubupan ya, dan ia menyusahkan dirinya hanya untuk memberikan manfaat orang lain, sementara dirinya tidak mengambil manfaat sama sekali. Ikhwatal Islam azakumullah, cobalah kita tanya kepada diri kita, ketika kita bangun tidur ya, di hati kita apa yang kita ingat dan siapa yang kita ingat. Makanya Rasulullah SAW ia bersabda, siapa yang bangun tidur iya di waktu malam lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Lalu ia berucap Allah maghfirlah, maka pasti akan diampuni dosanya dan akan dikabulkan apa yang dia inginkan. Seorang hamba ketika bangun tidur, ternyata yang pertama kali ia ucapkan adalah ucapan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu menunjukkan hatinya yang menginginkan Allah. Ya, ketika seorang hamba bangun tidur ternyata yang dia ingat dunia, ia pasti akan lupa kepada zikir tersebut. Ketika seorang hamba bangun ternyata yang ia ingat adalah wanita, pasti ia akan lalai dari zikir tersebut. Tapi ketika ia bangun tidak ada keinginannya kecuali Allah, maka ia akan berzikir. Lisannya pun juga akan ya memohon ampunan kepada Allah, dan hatinya pun juga ya selalu menginginkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Fakullu man a'radu an ubudiyatillahi wa ta'atihi wa mahabbatihi buliya bi ubudiyatil makhluqi wa mahabbatihi wa khidmatihi. Maka setiap orang yang berpaling dari beribadah kepada Allah, berpaling dari menaati Allah dan mencintai Allah, ia pasti akan dijadikan apa? Ya, beribadah kepada makhluk. Ia akan menjadi orang yang sibuk dengan mencintai makhluk dan berkhidmat kepada makhluk. Ya, padahal ya akhi, berkhidmat kepada makhluk, mencintai makhluk, sesuatu yang akan memberikan keresahan jiwa. Iya, berbeda dengan mencintai Allah. Mencintai Allah berkesudahan dengan sesuatu yang baik. Sedangkan mencintai manusia seringkali berkesudahan dengan kesedihan. Karena yang kita cintai itu bisa jadi suatu ketika menjadi musuh kita. Orang yang kita cintai itu bisa jadi suatu ketika akan meninggalkan kita. Lalu kita pun bersedih hati. Sedangkan mencintai Allah, ya, itu akan memberikan kegembiraan di saat kita hidup. Ia memberikan kegembiraan di saat kita meninggal dunia. Bahkan ketika bertemu dengan yang kita cintai itu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dari itulah Allah Ta'ala berfirman, wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan sebagai teman yang akan menemani dia. Ikhwatul Islam azakumullah. Akankah setan itu menjadi teman-teman kita dalam kehidupan kita? Na'udzubillah. Kita tidak ingin
Ya, apabila ternyata yang menjadi teman-teman kita setan yang akan melalaikan kita dari ketaatan kepadanya. Tentu kita berharap, akhi, yang menjadi teman kita adalah malaikat yang membantu kita berzikir kepadanya dan mencintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, la ta'tuna bimathalin masyhurin lil Arab illa ji'tukum bihi minal Qur'an. Berkata Sufyan bin Uyainah, tidak ada satupun perumpamaan yang masyhur di kalangan orang Arab kecuali aku akan bawakan yang sama dari Al-Quran. Faqala lahu qailun fa aina fil Qur'an a'ti akhaka tamratan fa illam yaqbal fa'atihi jamratan. Lalu ada orang berkata, saya ingin bertanya, di mana ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada perumpamaan ini? Berikan saudaramu kurma. Jika ia tidak mau menerima, berikan kepada dia bara api. Maka Sufyan bin Uyainah berkata, oh ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan untuk dia setan yang akan menemani dia. Ya. Berarti orang yang berzikir kepada Allah, Allah berikan berbagai macam kebaikan kepada dia. Tapi ketika kita berpaling daripada Allah, berpaling daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan setan itu yang akan menemani diri kita, akhi. Maka dari itulah aneh sekali terkadang kita ini berpaling dari kebahagiaan yang hakiki menuju kebahagiaan yang semu. Berzikir kepada Allah itu kebahagiaan yang hakiki. Ketenangan yang luar biasa didapatkan oleh seorang hamba ketika ia berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Tapi ketika berzikir kepada manusia, mengingat manusia, apakah dengan mengingat manusia kita akan meraih apa yang kita inginkan dari wanita ataupun yang lainnya? Belum tentu. Ia barangkali pergi meninggalkan kita. Ia barangkali malah membenci kita. Banyak manusia terkadang mencari obat yang dia kira itu obat hatinya, padahal hakikatnya racun untuk dirinya. Makanya akhi azakumullah, sibukkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Di saat pagi dan petang tidak ada keinginan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kata beliau, faslun fasal. La tatimur raghbatu fil akhirah illa bizzuhdi fid dunya. Wa la yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihain. Keinginan kepada kehidupan akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan zuhud dari kehidupan dunia. Akhi, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Terkadang harta itu ada di tangan kita tapi kita zuhud darinya. Kenapa? Karena harta kita simpan di tangan, bukan di hati. Namun terkadang ada orang tidak punya harta tapi ia tidak zuhud. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Sementara harta itu tidak ada di tangannya. Maka orang yang zuhud, bisa saja orang kaya itu zuhud. Harta itu ada di tangannya tapi hatinya tak mencintainya. Hatinya tidak dipenuhi dengan mencintainya. Tapi bisa saja orang miskin tapi dia tidak zuhud. Dia tidak punya dunia, tapi hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Maka dari itu ya akhi, ketika seseorang menginginkan kehidupan akhirat, tidak akan sempurna kecuali dengan zuhud dari kehidupan dunia. Ia tidak simpan di dunia di hatinya, tapi ia simpan dunia itu di tangannya ya akhi. Wala yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihain. Dan zuhud dalam kehidupan dunia tidak akan sempurna kecuali dengan setelah melihat dua perkara yang baik. Apa itu? An-nadharul awwal. Yang pertama, an-nadharu fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa admihlaliha wa naqsiha wa khissatiha. Ia lihat dunia. Ternyata dunia itu cepat rusak, fana, segera hancur, selalu terus berkurang. Ternyata dunia itu sesuatu yang akan menjadi busuk. Wa alamir rahmati 'alaiha wal hirsi 'alaiha.
Dan orang yang semangat mencari dunia tak lepas dari kesakitan-kesakitan, tak lepas dari penyakit-penyakit hati. Ya. Wa ma fi dzalika minal ghasas wan naghas wal ankad. Belum lagi di sana banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita sedih. Ya, rintangan-rintangan, saingan-saingan dan yang lainnya. Wa akhiru dzalika zawal wal inqita'. Ya, dan akibat terakhir daripada dunia apa? Hilang dunia itu. Terputus. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Fathalibuha la yanfakku min hammin qabla husuliha. Orang yang mencari dunia tidak lepas dari kegelisahan sebelum ia meraihnya. Wa hammin fi hali dhafri biha. Gelisah ketika ia mendapatkannya. Wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha. Bersedih ketika ia terluput darinya. Subhanallah. Ya. Dari sini kita memikirkan dunia. Sebelum dapat dunia saja hati kita sudah gelisah. Ketika kita sudah menghasilkan dunia dan meraihnya, hati pun juga tetap gelisah. Ya. Dan ketika kita terluput darinya, hati kita bersedih dan menangis. Subhanallah. Sudah begitu kalau kita meraihnya pun, ia akan segera pergi. Ini akan segera hancur dan fana. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itulah seorang hamba coba pikirkanlah tentang hakikat dunia ini. Betapa dunia ini kesenangannya ternyata seringkali menimbulkan kesedihan di baliknya. Cobalah kita pikirkan tentang dunia ini sedikit. Ternyata kesenangannya ya akhul Islam azakumullah. Ya, seringkali ditutup dengan kesedihan. Sedangkan kesenangan kehidupan akhirat itu selalu selama-lamanya memberikan kebahagiaan. An-nadharu tsani, yang kedua, melihat yang kedua. Apa an-nadhar fil akhirah? Coba lihatlah bagaimana kehidupan akhirat. Wa iqbaliha wa maji'iha wala bud. Bahwa akhirat itu pasti akan datang, kematian pasti akan menjelang. Siapa di dunia ini yang tak akan meninggal dunia? Ya, sekaya apapun dia, suatu ketika ia akan meninggal. Naam ya akhwat Islam, di dunia ini tak akan ada orang yang hidup selamanya. Wa dawamiha wa baqaiha. Lihatlah akhirat. Ia kekal, tak akan hancur, tak akan musnah. Wa syarafi ma fiha minal khairati wal masarrat. Fattawafu wa tafawut alladhi bainahu wa baina ma hahuna. Coba lihat akhirat. Betapa mulianya di sana. Di sana ada surga, di sana kesenangan-kesenangan yang menggembirakan. Ya, sungguh kesenangan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Sesuatu yang sangat rendah, ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat sana. Fahiya kama qala subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Sebagaimana Allah berfirman, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Fahiya khairatun kamilatun daimatun. Kehidupan akhirat itu isinya kebaikan, ya, yang sempurna dan terus-menerus. Wa hadhihi khayalat naqisah munqati'ah mutmahillah. Sementara dunia hanyalah khayalan saja. Ia akan berkurang, ia akan terputus, lalu ia pun akan menjadi lemah. Ikhwatal iman, azakumullah. Fa idza tamma lahu hadhani an-nadharan, athara ma yaqtadhi al-aqlu itharahu. Apabila setelah kita melihat dua perkara ini, pertama kita lihat dunia, bagaimana ya fananya dia, lalu kita lihat akhirat, bagaimana mulianya ia dan abadinya, maka pasti ikhwatal Islam azakumullah, akalnya akan berpikir mana yang harus ia utamakan. Wa zahida fima yaqtadhi zuhdu fihi, dan ia pun akan zuhud terhadap apa yang harus ia zuhud darinya. Ikhwatal iman azakumullah, kalau kita tidak melihat dua perkara, kita akan terbalik. Kita akan zuhud dari akhirat. Sehingga ketika sholat, ya, yang kita inginkan segera cepat. Lalu kita pun memuaskan diri dengan sholat 5 waktu. Tak ada keinginan untuk menambah sholat-sholat yang lainnya. Ya, sementara dunia kita begitu tamaknya. Seakan dunia itu segala-galanya. Seakan ia hidup di dunia 1000 tahun lagi. Kenapa?
karena ia tidak menggunakan akal pikirannya untuk melihat hakikat dunia. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Fakullu ahadin matbu'un ala alla yatrukan naf'al ajila wal ladzatal hadirata ila naf'i al ajil wal ladzatil ghaibatil muntadharah. Setiap orang memang tabiatnya, ya akhi, dia tidak ingin meninggalkan manfaat yang segera, kelezatan yang hadir. Ya, setiap manusia pasti menginginkan kelezatan yang segera dia dapatkan, segera yang ia raih. Ia tidak mau menunggu sesuatu yang lama. Ya, kecuali illa idza tabayyana lahu fadlul ajil al ajil. Kecuali apabila ia telah tahu bahwasanya sesuatu yang lama itu ternyata keuntungannya jauh lebih besar daripada yang secepatnya. Orang yang berbisnis ketika ia tahu, kalau saya keuntungan secepat ini kecil ternyata. Tapi kalau saya tunggu beberapa bulan, keuntungannya bermiliar-miliar. Dia akan sabar. Dia akan sabar untuk mendapatkan sesuatu yang ia tunggu, tapi ia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sedangkan orang yang tidak melihat kepada hal seperti itu, dia akan pikirkan yang segera dan segera. Banyak manusia berpikir, ya, kalau dunia kesenangannya sudah pasti, sedangkan akhirat belum pasti. Masa saya mau meninggalkan yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti? Ya subhanallah, ya akhi, azakumullah. Padahal kesenangan kehidupan akhirat itu pasti, ya akhi. Asal kita beriman dan beramal saleh. Kehidupan akhirat kekal. Sedangkan kesenangan dunia selesai. Anda mencari uang, kemudian melembur. Setelah melembur Anda diberikan gaji. Setelah itu, berapa bulan gaji Anda habis? Dimakan. Setelah itu apakah gaji itu memberikan kebahagiaan pada Anda? Ya, sesuatu yang sifatnya kekal. Barangkali ia segera habis ketika dicuri orang. Barangkali ia segera habis ketika kita harus berobat dan berobat. Barangkali ia pun kita makan, tapi kemudian makanan itu malah memberikan penderitaan. Kita tidak tahu, ya akhi. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Wa qawiyat raghbatu fil a'lal afdal. Di saat ia tahu bahwa sesuatu yang akan nanti itu lebih utama, kuatlah keinginannya untuk mencari yang lebih utama. Fa idza athara al-fani an-naqis kana dhalik. Imma li adami tabayyunil fadli lahu. Kalau kita melihat ada orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Kenapa? Karena ia kurang yakin akan kehidupan akhirat. Ia kurang memikirkan tentang keuntungan yang besar nanti dalam kehidupan akhirat, ya akhal Islam, azakumullah. Atau sama sekali tidak ada keinginan untuk meraihnya. Ikhwatal iman, wa kullu wahidi minal amrain yadullu ala dha'fil iman wa dha'fil aqli wal basirah. Semua ini menunjukkan kepada kelemahan iman dan juga kelemahan akal kita. Orang yang berakal dia tahu dunia tak akan selamanya, kesenangannya tidak akan selamanya. Sementara ia tahu akhirat selama-lamanya. Maka ia berpikir dan berakal untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Ikhwatul Islam. Fa inna ar-raghiba fid dunya al-haris 'alaiha al-mu'thira laha imma an yusaddiqa bi anna ma hahunaka ashraf wa afdal wa abqa wa imma alla yusaddiq. Orang yang menginginkan dunia, yang begitu sangat semangat mencari dunia, bisa jadi ia membenarkan bahwasanya yang ada dalam kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih mulia, lebih kekal, atau ia tidak mempercayainya. Fa illam yusaddiq kana adiman lil imani ra'sa. Jika ia tidak membenarkan, saya tidak yakin akan adanya kehidupan akhirat, saya tidak yakin, maka orang ini memang telah kehilangan iman sama sekali. Wa in saddaqa bidzalika wa lam yu'thirhu kana fasidal aqli. Kalau ia membenarkan, kalau ia ditanya, kamu yakin kehidupan akhirat lebih baik? Kamu yakin bahwa surga itu lebih kekal? Tapi ternyata ia tidak mementingkan akhirat, maka ini menunjukkan akan kerusakan akal, akhi. Dan buruk pilihan dia untuk dirinya. Banyak di antara kita, alhamdulillah, ketika ditanya, tahukah kamu kehidupan akhirat lebih kekal? Dia mengatakan iya. Tapi ternyata dalam perbuatannya, ketika ia sholat,
ia ingin segera selesai. Iya, seakan-akan sholat hanya beban saja untuk dirinya. Ketika datang bulan Ramadan, tak lagi ia merasakan kenikmatan untuk beribadah kepadanya. Ketika ia bermunajat kepada Allah, hatinya pun lalai menginginkan ke dunia. Dan ternyata hatinya lebih merasa tentram dengan dunia. Akhi, ya cobalah kita pikirkan sedikit. Akankah orang seperti ini disebut orang yang berakal dengan sebenar-benarnya? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang berakal, akhi, dan menggunakan akal pikiran kita merenungi tentang hakikat kehidupan, bahwa dunia sesuatu yang fana, bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini, dan kemudian kita akan meninggal dunia. Ya, kemana yang kita inginkan, ke surga kah atau ke neraka kah? Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk meniti jalan Allah dan menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu Ustaz pada kesempatan pagi hari ini memberikan kembali pelajaran yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Dan ikhwatul Islam, sekarang giliran Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda di 0218236543. 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan mulai sekarang yang berkesesuaian dengan tema kita di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Dan kita akan buka penanya yang pertama melalui telepon. Kami persilahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Maya di Maluku ini, Ustadz. Silahkan Ibu Maya pertanyaannya. Ya, makasih. Yang utama itu zikir atau membaca Quran, Ustadz. Terus Muslim dengan Islam itu perbedaannya apa begitu? Baik Ibu Maya. Jika kita mengaku Islam, tapi perbuatan kita jauh dari ajaran Islam. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan hanya dunia saja yang dia buat. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan Muslim saja, tapi tidak Islam? Mohon pencerahan Ustadz. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada dua pertanyaan tampaknya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama berkaitan tentang Ustadz lebih utama mana membaca Al-Quran dengan zikir, Ustadz? Oh, iya. Lebih utama mana membaca Al-Quran dengan zikir? Kata para ulama, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah lebih utama daripada berzikir. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih keutamaan yang besar daripada membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, man qara'a harfan minal Quran, ya siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan nilainya sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, ya lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita membaca ya alhamdulillahirabbil alamin, berapa banyak yang kita dapatkan itu. Sedangkan zikir dalam satu riwayat disebutkan ya bahwa orang yang mengucapkan Allahu Akbar ditulis oleh Allah 20. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah 20. Ya. Orang yang mengucapkan subhanallah 20. Dan orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin 30. Maka ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran jauh lebih utama daripada berzikir. Namun di sana ada saat, kata para ulama ya, zikir ternyata lebih utama daripada membaca Al-Quran. Kapan itu? Di saat ketika kita membaca Al-Quran, hati kita tidak pernah bisa hadir. Di saat kita membaca Al-Quran, hati kita tidak bisa khusyuk. Di saat kita membaca Al-Quran, hati kita tidak berusaha dan tidak bisa untuk ya merasakan kenikmatan.
Tapi di saat kita membaca subhanallah, terasa di hati kita. Alhamdulillah, hati pun hadir. Ya, mengakui akan kenikmatan-kenikmatannya. Allahu Akbar, hati pun membesarkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka di saat itu terkadang bisa menjadi lebih utama daripada membaca Al-Quran. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang amal yang paling utama yang seperti apa. Kata Imam Ahmad, lihat mana yang lebih bermanfaat untuk hatimu, ambil itu. Artinya ibadah itu semakin memperbaiki hati, berarti semakin sampai kepada tujuan daripada ibadah. Bukankah Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Ternyata tujuan daripada ibadah adalah menghasilkan ketakwaan hati. Maka ketika ibadah itu tidak menghasilkan ketakwaan, menunjukkan ibadah itu kurang utama di sisi Allah. Semakin ibadah itu menghasilkan ketakwaan, semakin menunjukkan akan kebesaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu apa bedanya Muslim dan Islam? Muslim yaitu orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu yang kedua, dia melaksanakan sholat, melakukan zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Kata Rasulullah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Namun kalau ada orang yang dia mengatakan saya Muslim, tapi ia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, maka banyak ulama mengatakan ia bukan Muslim. Walaupun dia mengaku dirinya Muslim, ya. Kenapa demikian? Karena konsekuensi seorang Muslim, dia harus sujud kepada Allah, dia harus sholat. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat sama sekali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbatasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Maka dari itulah, ikhwatul Islam azakumullah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya iman tidak cukup dengan tanpa amal. Ikhwatul Islam, maka dari itulah, kalau di zaman Rasulullah saja orang munafik, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Maka Rasulullah menganggap mereka masih sebagai seorang Muslim, walaupun hatinya penuh dengan kemunafikan. Maksudnya Rasulullah mempergauli mereka sebagaimana seorang Muslim. Kenapa? Karena dia memperlihatkan keislaman. Walaupun tidak setiap Muslim itu mukmin. Terkadang dia memperlihatkan keislaman tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam. Maka dia tidak disebut dengan Islam sebetulnya di sisi Allah, walaupun dia Islam di hadapan manusia. Makanya Islam itu kata para ulama lebih identik dengan sesuatu yang tampak. Siapa saja yang menampakkan keislaman, kita hukumi dia sebagai seorang Muslim. Tapi belum tentu dia sebagai seorang mukmin. Makanya Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab Badui itu, kami beriman. Katakan, kalian belum beriman, tapi katakan kami Islam. Ketika orang Arab Badui ini berkata, kami beriman, Allah mengatakan, kamu belum iman, tapi kalian masih Islam. Ini menunjukkan tidak setiap Islam itu iman. Tidak setiap Muslim itu mukmin. Maka dari itulah fahamilah ini ibu Namun tentunya juga kita jangan gegabah mudah untuk menghukumi orang kafir. Karena untuk menghukumi orang keluar dari Islam itu bukan pekerjaan setiap orang. Dia pekerjaan para ulama yang telah kokoh keilmuannya. Allahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikianlah tadi ibu yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami undang kembali di belakang Ibu Mala tadi, silahkan
Kami persilakan Anda menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dari Ibu Yuni Harahap, Kisaran, Sumatera. Yulia Harahap di Kisaran ya. Diangkat sedikit suaranya Bu, agak diperkeras. Ustaz. Ya. Ya, begini Pak Ustadz, masalah tadi membaca Al-Quran dengan mengucapkan apa tadi namanya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Iya. gitu Ustaz ya. Jadi saya setiap sholat selalu melengahkan itu karena saya mengejar membaca Al-Quran, mengajar cucu-cucu saya, anak saya melalui HP begitu. Jadi saya selalu setelah siap sholat maghrib, saya mengejarkan untuk tilawah. Jadi saya mengejarkan itu. Kemudian setelah itu saya mengajar keluarga saya melalui HP tilawah yang saya belajar dari TV gitu, belajar juga di sini dengan guru. Baik. Jadi saya selalu meninggalkan setelah siap sholat itu Zikir. membaca-baca subhanallah dan sebagainya gitu Pak Ustaz. Jadi apakah yang saya buat ini sangat salah begitu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu yang ada di Kisaran. Di sini juga yang harus kita pahami ya, memang sudah saya sebutkan tadi bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Namun kata para ulama, zikir yang terikat dengan waktu tertentu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Zikir setelah salat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Kalau kita setelah selesai salat, mana yang lebih utama? Disibukkan membaca Al-Quran atau dengan berzikir setelah salat? Kata para ulama, tentu zikir setelah salat lebih utama. Iya. Di waktu pagi, mana yang lebih utama? Membaca zikir pagi dan petang atau membaca Al-Quran? Ada dua orang yang duduk, yang satu membaca zikir dan pagi dan petang, yang satu lagi membaca Al-Quran. Mana yang ia dapatkan lebih besar pahalanya? Saya katakan yang lebih utama adalah yang membaca zikir pagi dan petang. Ya, ketika adzan berkumandang, mana yang lebih utama? Menjawab adzan ataukah membaca Al-Quran? Jawabnya menjawab adzan lebih utama. Maka ya ketika ibadah-ibadah itu terikat dengan waktu, maka pada waktu itu menjadi lebih utama daripada ibadah-ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Pahamilah kaidah ini ya, agar kita bisa lebih mendahulukan mana yang harus kita dahulukan. Allahumma kecuali kata para ulama manfaatnya jauh lebih besar. Iya, seperti misalnya ibu meninggalkan zikir setelah sholat karena ingin mengajarkan anak-anak yang lebih manfaat dari itu. Silahkan, itu tidak mengapa apabila memang ternyata manfaatnya jauh lebih besar. Tapi kalau ibu bisa gabungkan, ibu berzikir sebentar, paling berzikir setelah sholat tidak sampai 10 menit ibu, tidak sampai 5 menit insya Allah. Ya selesaikan dulu, ya zikir setelah selesai sholat, baru kemudian ajarkan anak-anak. Kalau bisa kita gabungkan itu tentu itu jauh lebih baik ibu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih untuk nasihatnya. Bagi ibu yang bertanya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan selanjutnya di belakang ibu dari Kisaran yang bertanya, silahkan. Masih kami berikan kesempatan bagi penelpon yang selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Sri di Gorontalo. Silahkan ibu Sri pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana dengan sholat tasbih? Apakah hadisnya sahih Ustadz yang mengatakan Rasulullah bersabda bahwa sholat tasbih itu menghapus dosa awal dari awal dan akhir yang disampaikan kepada siapa, saya lupa namanya. Ustadz. Iya. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan para ulama tentang apakah sholat tasbih hadisnya lemah atau sahih. Sebagian ulama mendhaifkan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi menganggapnya sebagai hadis yang palsu. Mereka melihat dari sisi tata caranya yang aneh, tidak sesuai dengan hadis sholat yang biasanya.
Sementara sebagian ulama lagi mensahihkan seperti Imam Muslim dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Saya pribadi lebih condong kepada menghasankannya. Karena hadis tersebut diriwayatkan dari beberapa jalan. Dari hadis Al-Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas, dan dari hadis Amr bin Al-As. Iya. Dan itu diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam sunannya. Dan jalan-jalannya saling memang tidak lepas dari kelemahan, namun kalau kita gabungkan maka menjadi terangkat setidaknya menjadi hasan. Wallahu a'lam. Maka mengamalkan hadis salat tasbih itu diperbolehkan dan disunnahkan. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan salat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan kini kita akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk ke redaksi kami. Kami bacakan pertanyaan yang pertama dari Tori Ustadz di Pemalang yang bertanya, Ustadz, apabila setelah sholat dan lisan kita mau berzikir pagi maupun zikir petang, tapi kita telah berhadas misalnya kentut atau setelah kencing, apakah kita wajib berwudu terlebih dahulu untuk zikir pagi dan petang tersebut? Iya. Ikhwatul Islam azakumullah, berzikir sangat dianjurkan dalam keadaan suci. Ya, ketika kita telah selesai sholat, kemudian kita ingin berzikir pagi dan petang, yang lebih bagus kita bangkit untuk berwudu, kemudian kita kembali ke tempat kita dan berzikir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci, kata beliau. Bahkan Rasulullah untuk menjawab salam saja, beliau sempatkan dulu untuk tayamum di sebuah tembok. Setelah beliau buang air, kemudian lewatlah seorang laki-laki dan mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW tidak menjawabnya sampai beliau pergi dulu ke sebuah tembok, lalu beliau bertayamum. Setelah itu beliau mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Subhanallah. Sampai-sampai menjawab salam saja, bayangkan Rasulullah SAW tidak ingin menjawabnya dalam keadaan tidak suci. Maka dari itulah, ya, sebagai seorang muslim, bersemangatlah untuk berzikir kepada Allah di atas kesucian. Lalu kemudian bersemangatlah ia untuk menjaga kesucian, ya, menjaga wudunya. Ya, dan menjaga wudu itu sesuatu yang agung. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada orang yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin, kata Rasulullah Salawatullahi alaihi wassalam. Allahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan dari Abdullah di Padang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, saya mau bertanya tentang salat tahiyatul masjid. Ketika sudah dikumandangkan azan, mana yang harus didahulukan Ustaz, untuk tahiyatul masjid atau menjawab azan terlebih dahulu? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tahiyat masjid itu gugur, ya, dengan berdirinya kita menunggu azan atau tidak? Kalau dikatakan gugur, ya, maka ini tentunya tidak berdasarkan dalil. Yang sahih, dia tidak gugur, tetap ada dianjurkan untuk salat tahiyat masjid. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, lalu kemudian masuklah seorang sahabat ke masjid yang bernama Sulaik al-Ghatafani. Lalu ia pun langsung duduk. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, kamu sudah sholat dua rakaat tahiyat masjid? Ia menjawab, belum. Kata Rasulullah, berdirilah dan sholatlah dan ringkaskan. Maka saya pernah bertanya kepada guru saya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, mana yang lebih kita dahulukan? Ketika kita masuk masjid, ternyata azan dikumandangkan. Kita dengarkan atau kita sholat dulu? Kata beliau, kalau kita kumpulkan dua-duanya itu lebih baik. Artinya kita tunggu sebentar sambil berdiri, ya, menjawab azan. Setelah itu kita setelah itu kita sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Allahumma kecuali di sholat Jumat. Karena mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan yang wajib hanya karena mengejar yang sunnah.
Maka di saat kita adzan berkumandang, segera kita sholat tahiyat masjid. Setelah itu untuk mendapatkan apa? Keutamaan mendengarkan khutbahnya imam. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kami bacakan kembali pertanyaan dari Rudi di Tenggarong, Kalimantan Timur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya sering mendengar hadis yang disampaikan Ustadz atau Ustadzah di TV-TV swasta, yang artinya kurang lebih begini, Ustadz. Ya Allah, kalau aku beramal karena mengharap surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu. Kalau aku beramal karena takut neraka, maka masukkan aku ke neraka. Bagaimana kedudukan hadis ini, Ustadz? Ini sangat terkenal sekali di masyarakat dan sepertinya kelihatan zuhud. Tapi kenapa kedengarannya janggal, Ustadz? Aneh sekali, silakan. Iya, memang itu bukan hadis, makanya janggal. Ia bukan sabda Rasulullah. Tapi sebagian orang menisbatkan itu dari perkataan Abu Nawas. Tapi itu pun juga tidak sahih. Iya. Tapi itu berasal dari kaum tasawuf. Yang mereka menganggap bahwa ibadah kepada Allah, katanya, bukan karena takut dari api neraka. Bahkan mereka menganggap orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan surga, katanya syirik. Ucapan seperti ini justru bertabrakan dengan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena pertama, mengharapkan surga Allah dan takut dari api neraka adalah konsekuensi ridha Allah. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab yang dimaksud yaitu kata para ulama talabul ajar, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ama ana fala adri ma dandanataka wa ma dandanatu fulan." Ya Mu'ad, hai Rasulullah, saya tidak tahu. Ya, apa sih seruan engkau dan seruan Mu'ad? Aku hanya berkata saja, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada engkau surgamu dan aku berlindung dari api nerakamu. Kata Rasulullah, haulahanu dandin. Justru di sekitar itu kita menyeru. Subhanallah. Ya, meminta kepada Allah surga, berlindung dari api neraka, perkara yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah justru di sekitar itu kita berkutat. Maka dari itu ya akhi, a'azzakumullah, ucapan yang mengatakan, ya Allah, kalau aku menaatimu karena mengharapkan surgamu, jangan dimasukkan ke surga, subhanallah. Ini sesuatu yang aneh sekali. Kenapa demikian? Karena Rasulullah saja mengharapkan surga. Ya, para sahabat pun mengharapkan surga. Bukankah surga itu hakikatnya keridhaan Allah? Ya, Allah akan masukkan ke surga siapa yang Allah ridhai. Dan Allah akan masukkan ke neraka siapa yang Allah murkai. Maka ya akhi, ya kewajiban kita dalam berbicara dalam masalah agama wajib dengan dalil dan hujjah, bukan sebatas pendapat dan ro'yu sebagian manusia. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami undang kembali, silahkan di 0218236543 untuk bertanya secara langsung bersama guru kita Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Zaidan di Samarinda. Abu Zaidan di Samarinda, silahkan pertanyaannya. Ya, begini saya dulu sebelum mengenal sunnah lebih jauh, pernah memiliki kartu kredit ya. Nah, kemudian sekarang yang jadi permasalahan, saya itu mau menyelesaikan hutang dalam kartu kredit itu, tapi hanya ingin membayar pokoknya aja, karena saya takut dengan dosa dari para pelaku riba. Tapi kemudian itu ditolak oleh pihak bank yang dulu mengeluarkan kartu kredit. Apakah ini kita tetap harus menyelesaikan keseluruhan? Karena saya juga khawatir bahwa nantinya hutang itu bisa akan menghalangi kita ke surganya Allah. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa ditanyakan ke Dr. Erwan di ya, di hari Kamis biasanya beliau. Iya, di hari Kamis pagi silahkan Bapak bisa menghubungi kami di kajian pagi bersama Ustadz Erwandi. Dan mohon maaf, kami pending terlebih dahulu. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan kembali, silahkan
di 0218236543 untuk penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid. Iya, di Jakarta Pusat. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kemarin saya menonton TV dakwah juga Pak Ustaz. Iya. Dalam dakwahnya itu tentang masbuk yang mendapatkan imam ruku itu katanya kan hadisnya Abu Daud ya Pak Ustaz. Kan masih dapat 1 rakaat. Nah ternyata menurut mereka setelah dicari tidak ada di hadisnya itu. Mereka mengaku banyak memiliki hadis-hadis buku-bukunya itu. Jadi tetap belum dihitung katanya karena tidak dapat Fatihah. Ini mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Sunan Abu Daud yang dicari oleh beliau atau mereka Sunan Abu Daud yang berbeda. Saya tidak tahu. Karena hadis tersebut sudah sangat jelas ada dalam Sunan Abu Daud. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Atau mungkin mereka juga belum mencarinya dengan sebenar-benar pencarian, hanya sebatas klaim saja. Karena hadis itu ya dijadikan dalil oleh jumhur para ulama, di mana para ulama hadis ya menyebutkan atau berhujjah, para ulama fikih juga berhujjah, bahkan jumhur mayoritas ulama berhujjah dengan hadis tersebut. Lalu kemudian di zaman ini ada orang yang mengklaim hadis tersebut tidak ada dalam Sunan Abu Daud. Iya. Maka kita katakan kepada mereka, periksalah ya Sunan Abu Daud lembar per lembar. Insya Allah Anda akan mendapatkan di sana. Silahkan dicari dalam Musnad Imam Ahmad, Anda akan dapatkan juga di sana. Iya. Hadis tersebut sudah sangat masyhur di kalangan para ulama. Di mana hadis itu dari hadis Abu Bakrah. Bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu ardhah ketika datang ke masjid didapatinya Rasulullah SAW sedang ruku. Maka ia pun segera lari secepat-cepatnya. Kemudian ia pun ruku sebelum masuk ke dalam ya saf. Lalu ia pun berjalan sambil ruku. Setelah selesai sholat Rasulullah SAW sabda, ya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan, fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan kamu ulangi ya perbuatanmu tadi. Namun Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat lagi. Ya. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Tabrani dan yang lainnya, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah pernah berjalan bersama muridnya seorang tabi'in, apa namanya kalau tidak salah Tariq bin Syihab atau yang lainnya. Lalu ia pun berjalan ketika telah sampai pertengahan masjid imam ruku. Maka kemudian Ibn Mas'ud pun segera ruku. Lalu berjalan masuk ke dalam saf. Kemudian setelah imam salam, ya, muridnya Ibn Mas'ud ini berlanjut ingin menambah 1 rakaat karena ia merasa tidak mendapatkan ya rakaat yang tadi ia rukunya sebelum masuk saf. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menarik ya tangan muridnya tersebut dan berkata, ijlis fa innaka qad adraktas shalah. Duduklah, kamu sudah mendapatkan sholat. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari ya, dan Imam Bukhari juga berhujjah dengan dalil-dalil tersebut. Maka dari itulah pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwasannya mendapatkan ruku itu berarti kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya, khususnya untuk Bapak Rashid yang bertanya. Semoga bermanfaat. Dan di belakang Pak Rashid, kami akan buka kembali penelpon yang selanjutnya. Halo? Silakan, halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga langganan dengan Pak siapa di mana ini? Iya, langganan dengan Yusuf di Gorontalo. Pak Yusuf di Gorontalo, silakan Pak. Iya, barakallahu fikum ya Ustaz. Barakallah. Barakallah. Iya Ustaz, alhamdulillah. Ana mau tanya Ustaz, saya sudah dengar kesepakatan para sahabat. Katanya apabila kita kumpul-kumpul di rumah orang yang berduka, lalu kita makan di sana,
maka hukumnya sama dengan meratap. Iya, Meratap betul. tersebut haram, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz dengan anak yang sudah mengatakan kepada keluarga anak, apabila anak meninggal tidak usah diadakan acara tahlilan dan sebagainya. Oh ya. Yang jadi pertanyaan anak Ustaz, apakah kalau mereka melakukan hal ini, apakah berdampak kepada saya di alam barzah? Baik, baik. Kemudian yang kedua Ustaz, ketika kita ada tanaman misalnya jagung, terus diserang hama tikus, apakah tikus itu boleh dibunuh? Bagaimana juga dengan hewan lain, misalnya seperti sapi dan kambing? Barakallahu fiik ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah menjelaskan ya dan berwasiat kepada keluarga kita untuk tidak melakukan hal seperti itu, berarti kita sudah meletakkan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau toh mereka pun melakukan hal itu, maka kita tidak akan mendapatkan dosa dari mereka. Allah berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Iya. Adapun yang kedua, tikus, baik ia itu menyerang tanaman atau tidak, Rasulullah menganjurkan untuk membunuhnya. Kata Rasulullah, khamsun minal fawasid yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang yang boleh dibunuh baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Di antaranya tikus. Maka tikus boleh kita bunuh. Adapun kalau kambing atau sapi yang menyerang tanaman kita dan itu milik orang lain, tidak boleh kita bunuh. Tapi kita hanya minta ganti saja kepada pemiliknya. Kenapa? Salah dia. Kenapa? Ya, kambing dan sapinya dilepaskan di dekat tanaman orang. Ya. Maka kesalahan itu harus ada dhamannya, harus ada gantinya dari pemiliknya karena keteledoran dia. Maka pemilik kambing dan sapi itulah yang harus membayar kerugian tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya untuk Bapak Yusuf di Gorontalo. Semoga bermanfaat. Berikutnya kami persilahkan kembali, silahkan di belakang Bapak Yusuf di Gorontalo. Halo. Berikutnya kami persilahkan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Iya, dengan Bapak siapa di mana, mohon maaf? Dengan Supardi, Pak Supardi Cepu, Pak. Pak Supardi, monitor televisinya suaranya dikecilkan terlebih dahulu agar Pak Supardi lebih fokus. Silakan. Iya. Ya. Di Cepu, Pak. Iya, silakan Pak Supardi pertanyaannya. Mau tanya Ustaz. Ya, kami pernah mendapat keterangan untuk mengikuti kajian-kajian apabila tidak secara langsung, misalnya lewat televisi, itu dapat dikatakan bukan sebagai ilmu yang bisa diperoleh. Nah, harus langsung di hadapan seorang guru. Nah, ini gimana Ustaz? Kami kan jauh sekali, tidak bisa di daerah kami tidak ada kajian-kajian seperti ini. Baik. Nah, kami mohon pencerahannya lewat televisi itu bisa digunakan untuk sebagai pedoman yang harus kita amalkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama manapun di zaman ini. Kenapa? Karena di zaman ini ya Allah berikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang luar biasa mudahnya. Kalau dahulu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, di zaman kita, kata Imam Syaukani, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu semudah-mudahnya yang tidak didapati di zaman sebelumnya. Bagaimana di zaman sekarang? Maka kalau ada orang berkata, menonton di televisi atau di radio, itu tidak dianggap ilmu, kita katakan subhanallah. Iya, kalau kita melihat para ulama di setiap negeri dan negara, baik di Saudi, ataupun di Mesir, ataupun di Yordan, ataupun di negeri-negeri yang lain, mereka selalu mempergunakan televisi, radio,
untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu kemana-mana. Dan menganggap bahwa ini adalah sebagai sarana untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang, ya, ketika seseorang itu sudah benci kepada seseorang, ya, benci kepada radio tertentu, atau fanatik kepada kelompoknya, yang kebetulan kelompoknya tidak punya radio ataupun tidak punya televisi, akhirnya kedengkiannya itu menyebabkan ia mengucapkan kata-kata seperti itu. Wala syak, tidak ragu lagi bahwa kalau kita datang ke majlis ta'lim itu lebih utama. Namun ketika tempat kita jauh dari dari majlis ta'lim dan kita tidak mampu untuk mencapainya, kita gunakanlah fasilitas yang ada yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita mendulang ilmu, untuk kita mendulang kebaikan. Ya, ini adalah merupakan perkara yang harus kita syukuri di zaman ini, di mana Allah memberikan kemudahan sesuatu yang tidak pernah Allah berikan di zaman-zaman sebelum kita. Adanya parabola, adanya televisi, adanya internet. Gunakan semua fasilitas ini Bapak ya untuk menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya di Cepu tadi. Dan berikutnya kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk ke redaksi kami. Ada Irma di Jombang, Jawa Timur, Ustaz. Bertanya seperti ini. Afwan Ustaz, bagaimana menjaga agar cita-cita terhadap kehidupan akhirat terus kuat dalam diri kita dan tidak kembang kempis? Silakan Ustaz. Untuk tidak kembang kempis tampaknya sulit sekali ya akhi, karena iman itu bertambah dan berkurang. Namun kita hanya berusaha dan terus berusaha. Ketika iman itu kempis, jangan sampai terus menerus kempis dan akhirnya ya tak lagi ia mengembang. Itu yang harus kita pikirkan. Lalu bagaimana kita mempertahankan keinginan kita terus, keinginan akhirat? Yang pertama, ya, kita harus terus ingat tentang hakikat dunia. Dan kita juga terus membaca dan berpikir tentang hakikat kehidupan akhirat. Dan bahwasanya kehidupan di sana lebih baik dan lebih kekal. Dengan cara kita yang pertama mengingat kematian. Kata Rasulullah, akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat ya kehancuran, penghancur kelezatan, itu kematian. Kita berziarah kubur sekali-kali untuk mengingat kehidupan akhirat. Kemudian kita melihat bagaimana kisah orang-orang yang diadab dan bagaimana kerasnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sehingga kita pun memikirkan bagaimana kerasnya adab Allah dalam kehidupan akhirat. Setelah itu kita banyak berteman dengan orang-orang yang saleh yang selalu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Kemudian setelah itu kita banyak-banyak duduk di majlis ta'lim yang selalu mengingatkan kita terhadap kehidupan akhirat. Ya. Kemudian kita baca kitab-kitab para ulama dan biografi mereka yang selalu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Insya Allah kalau kita ada kesungguhan dalam hal itu, Allah akan jaga kita. Tapi di saat kita tidak sungguh-sungguh, hati kita pun selalu disibukkan dengan dunia dan dunia. Tak ada keinginan untuk meraih akhirat. Sulit rasanya untuk mempertahankan hal itu. Allahu a'lam. Nah. Syukran Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kami bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya dari Saudara Wisnu dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang bertanya seperti ini Ustaz. Ustaz, mohon pencerahannya. Kemarin saya ikut pengajian Ustaz. Ustadznya menjelaskan dengan dalil mengambil dari Abu Nawas. Apa Abu Nawas termasuk ulama yang bisa dijadikan rujukan? Yang kedua, katanya hadis Bukhari Muslim masih kalah jauh dibandingkan gurunya. Sehingga dia bilang, jangan apa-apa Bukhari Muslim. Apa-apa Bukhari Muslim. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Abu Nawas bukanlah ulama ya akhi. Biografi para ulama ya tentang Abu Nawas ya tidak banyak. Namun disebutkan bahwa Abu Nawas orang yang suka minum arak dan minum khamar. Tapi ia mempunyai syair-syair yang bagus dan indah. Iya, namun dia seorang muslim yang beriman dan yang takut kepada kehidupan akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun, ya, seperti Imam Az-Zahabi dan yang lainnya tidak mengategorikan dia sebagai seorang ulama. Dia manusia biasa. Namun
dihikayatkan darinya tentang kisah-kisah yang banyak juga terkadang sebuah kedustaan atas namanya. Terutama kisah-kisah yang notabene lucu katanya. Maka dari itulah perkataan Abu Nawas bukan dalil dan hujjah. Kalau Imam Syafi'i saja yang jauh lebih agung daripada para ulama semasanya tidak bisa dijadikan hujjah, bagaimana hendak menjadikan hujjah orang yang bukan ulama? Hujjah itu, dalil itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya sangat aneh berdalil dengan pendapat yang tidak pantas dijadikan dalil. Dalil kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama dari zaman ke zaman mengakui akan keutamaan Sahih Bukhari dan Muslim. Semua ulama mengakui akan keutamaan Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan mereka menyibukkan diri mempelajarinya. Lalu kemudian ada orang berkata, jangan melulu Bukhari dan Muslim. Guru saya itu lebih hebat daripada Bukhari dan Muslim. Subhanallah, siapa gurunya? Berapa ribu hadis sudah dia hafal? Kalau Imam Bukhari hafal 700 ribu hadis, Imam Muslim hafal ratusan ribu hadis. Dan semua ulama dari zaman ke zaman mengakui akan kepiawaian Imam Bukhari dalam hadis, sementara gurunya tidak ada orang yang mengakuinya. Iya. Maka dari itulah ini semua adalah perbuatan syaitan terkadang untuk memalingkan dari ilmu. Iya, perbuatan syaitan bagaimana caranya manusia berpaling daripada ilmu yang sahih, ilmu yang benar, daripada para ulama yang hakiki kepada ulama-ulama yang diulamakan, yang hakikatnya terkadang itu bukan ulama. Maka kenalilah siapa ulama sesungguhnya. Merekalah yang kita jadikan rujukan. Merekalah yang kita jadikan sebagai perantara untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Dan kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.